Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semuanya, saya Audi Kirani Mirza. Di sini saya akan membagikan konten mengenai berbicara pidato yang tentunya bermanfaat. Tidak usah lama-lama, mari kita mulai. Nah, sebelum masuk ke situ, kita harus tahu nih pidato itu apa. Pengertian pidato menurut MH Abdurrahman adalah sebuah kegiatan berbicara di depan umum. Pidato dilakukan oleh seseorang secara lisan. Informasi di dalam pidato menjelaskan mengenai suatu hal atau sebuah masalah. Pidato akan dilakukan dengan menggunakan kalimat-kalimat yang jelas pada waktu tertentu di hadapan banyak orang. Agar penyajian pidato sesuai dengan yang diharapkan, orang yang melakukan kegiatan berpidato hendaklah yang pertama memiliki sikap positif dan memiliki kemampuan menggunakan bahasa Indonesia. Yang kedua, memiliki pengetahuan mengenai teknik penyusunan pidato. Yang ketiga, dapat menguasai topik pembicaraan dan prinsip dasar retorika. Nah, di sini ada 4 tujuan pidato. Yang pertama itu menyampaikan informasi, yang kedua menghibur pendengar, yang ketiga meyakinkan sesuatu, yang keempat mempengaruhi sikap pendengar. Menurut Keraf, pada tahun 1970 di halaman 317 sampai 318 ada tujuan langkah yang perlu diperhatikan dalam mempersiapkan pidato yang baik. Nah, yaitu yang pertama, menentukan topik dan tujuan. Yang kedua, menganalisis pendengaran situasi. Ketiga, memilih dan mengaktifkan topik. Yang keempat, mengumpulkan bahan. Yang kelima, membuat kerangka uraian. Yang keenam, menguraikan secara mendetail. Dan yang terakhir, yaitu melatih dengan suara nyaring. Selanjutnya ada 4 macam metode penyampaian lisan seperti pidato. Yang pertama, metode impromptu atau serta-merta. Metode impromptu adalah metode penyajian berdasarkan kebutuhan sesaat. Berpidato seperti ini biasanya dalam keadaan terpaksa dan darurat. Orang yang sudah sering atau berpengalaman berpidato, penyajian ini tidak masalah, tetapi orang yang pemula berpidato menjadi kaku dan cenderung tidak menguasai pidatonya. Yang kedua ada metode menghafal atau memoriter. Metode ini merupakan kebalikan dari metode impromptu. Penyajian lisan ini dibawakan bukan secara direncanakan tetapi ditulis secara lengkap, dihafal kata demi kata. Pembicara dengan menggunakan metode ini sering menjemukan dan tidak menarik. Ada kecenderungannya pembicara berpidato cepat-cepat dan mengeluarkan kata-kata tanpa menghayati maknanya. Yang ketiga ada metode naskah atau manuskrip. Metode ini dipakai dalam pidato resmi. Pidato bisa dilaksanakan di lapangan upacara, di kantor, melalui televisi maupun radio. Metode ini sifatnya agak kaku sebab bila kurang melakukan latihan yang cukup, seolah-olah tidak ada hubungan antara pembicara dengan pendengar, mata dan perhatian pembicara selalu ditujukan ke naskah, sehingga ia tidak bisa bebas melihat pendengarnya. Yang keempat ada metode ekstemporan atau outline. Uraian yang akan dibawakan dengan metode ini direncanakan dengan cermat dan dibuat catatan-catatan penting yang sekaligus menjadi urutan pidato itu. Dalam penyajian lisan seperti ini, pembicara bebas memilih kata-katanya sendiri. Bahan pidato tidak perlu dihafal. Dengan melihat topik-topik utama, pembicara dapat mengubah nada pembicaraannya sesuai dengan reaksi yang timbul pada pendengar. Nah, sekian dari penyampaian saya. Jika ada kekurangan, mohon mencari di jurnal ataupun artikel lain sehingga lebih akurat. Saya akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.